Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perundingan Linggarjati. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu tentang perundingan Linggarjati? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Febriana Putri dan rekan saya Marinia Fiatunisa. Pada video kali ini kita akan membahas semua lengkap tentang perundingan Linggarjati, dari mulai latar belakang tokoh-tokoh yang terlibat dan juga dampak bagi Indonesia. Yuk simak terus videonya. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kita kira semua bakal berjalan dengan damai dan Indonesia tinggal bangun negara. Ternyata nggak semudah itu, Ferguson. Belanda nggak terima Indonesia merdeka. Belanda masih ingin menjajah Indonesia. Tapi karena Belanda waktu itu masih lemah, habis Perang Dunia, mereka ikut tentara sekutu Inggris yang datang ke Indonesia dengan alasan katanya sih melucuti senjata Jepang. Tapi kenyataannya Belanda mulai menguasai kantor-kantor pemerintahan, pasukan mereka mulai masuk dan ketegangan pun terjadi. Akhirnya banyak pertempuran di berbagai daerah, misalnya pertempuran Surabaya 10 November 1945. Karena perang terus-terusan terjadi, dua-duanya capek. Indonesia capek perang, Belanda capek biaya dan tekanan internasional. Lalu Inggris sebagai pihak netral bilang, udah kalian jangan berantem terus, coba duduk bareng dan bermusyawarah baik-baik. Dari sinilah muncul ide untuk perundingan. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, ketua delegasi Perdana Menteri Indonesia waktu itu, Muhammad Rum Susanto Tirtoprojo. Belanda diwakili oleh Profesor Sermerhor, Dr. Van Mock, yang jadi penengahnya adalah Lord Kildare dari Inggris. Jadi bukan hanya Indonesia dan Belanda, tapi juga ada wasitnya supaya adil. Perundingan ini diadakan di Linggarjati, yaitu sebuah daerah yang sejuk di Kuningan, Jawa Barat. Dilaksanakan pada 11 sampai 15 November 1946 dan disahkan tanggal 25 Maret 1947. Kenapa di Linggarjati? Karena suasananya tenang, adem, dan nyaman dibuat diskusi. Hasil perundingan Linggarjati yaitu ada 4. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, RIS akan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Keempat, kedua pihak sepakat untuk menghentikan segala bentuk aksi militer. Walau itu dengan positif, tapi hasil ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan rakyat Indonesia. Dampak positif dari perundingan Linggarjati ini adalah Indonesia mulai diakui sebagai negara merdeka. Indonesia masih punya pemerintahan legal. Perjuangan Indonesia dapat dukungan internasional. Dan dampak negatif dari perundingan Linggarjati ini adalah banyak rakyat Indonesia kecewa, merasa kita terlalu mengalah. Belanda tidak jujur, mereka tetap ingin memperluas kekuasaan. Pada akhirnya Belanda melanggar perjanjian dan terjadilah agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juni 1947. Tujuan perundingan Linggarjati ini adalah pengakuan kemerdekaan, mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Yang kedua, menghindari konflik bersenjata dan mencari solusi yang damai tanpa adanya perang. Jadi, kesimpulan dari perundingan Linggarjati ini adalah upaya Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan lewat diplomasi,
bukan hanya lewat perang. Walaupun hasilnya tidak sepenuhnya menguntungkan, tapi perundingan ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu berpikir modern dan dewasa, bukan bangsa barbar seperti yang Belanda tuduhkan. Perundingan Linggarjati ini menjadi langkah awal pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara merdeka. Namun karena Belanda melanggar kesepakatan perjuangan Indonesia, een vliegboot van de Nederlandse marine arriveert op de rede van Cheribon de commissie-generaal met haar staf, vergezeld door dokter Van Mook. Zij zal in Cheribon belangrijke besprekingen voeren met de Indonesische autoriteiten. Een sloep brengt de heren aan boord van de Nederlandse torpedobootjager Banke. Vervolgens gaat men over aan boord van een republikeins vaartuig dat hen aan land zal brengen. Op de kade wordt de opgestelde erewacht geïnspecteerd. In de woning waarin Shahriar tijdens zijn verblijf in Cheribon is gehuisvest, wordt in gezelschap onder meer van Lord Killearn en ingenieur Sukarno de lunch gebracht. In gezelschap van de Indonesische premier Sultan Syahrir begeven de leden van de commissie-generaal zich naar het hotel in het bergoord Linggarjati bij Cheribon, waar de besprekingen plaatsvinden. Ook Sukarno, die de conferentie als waarnemer zal bijwonen. Tijdens de conferentie werd de basis gelegd voor volledige overeenstemming tussen Nederland en Indonesië. Na afloop van deze historische bijeenkomst vertrekken de leden van de delegaties. De commissie-generaal en Lord Killearn keren terug naar Batavia. Syahrir begeeft zich eveneens naar Batavia. En Sukarno keert terug naar Yogyakarta. Uitgeleide gedaan, onder andere door dokter Van Mook en generaal Spoor, vertrekken de heren Schermerhorn en de Boer enige dagen later naar Holland. Ook hun echtgenoten zijn bij dit vertrek tegenwoordig. Na een reis die enige vertraging heeft gehad, landt de Skymaster tegen het vallen van de avond op Schiphol. Ook deze heren ontsnappen niet aan de controle van de douane. We zien hier tevens het derde lid der commissie, de heer Van Paul, die reeds eerder naar Holland was gekomen. Over de in Cheribon ontworpen overeenkomst zal de commissie-generaal in de voltallige ministerraad rapport uitbrengen. Yuk terus semangat belajar sejarah, karena tanpa tahu masa lalu, kita nggak akan ngerti arah masa depan. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya sudah asal tadi. Terima kasih.
Indonesia.